Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Kumalasari. Saya dari kelas A, semester 1, Prodi IAT, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat. Dan ini merupakan salah satu makul civic tugas dari makul civic education yang dosen pengampunya bernama Ibu Amalia Irfani, Esos IMSI. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat tentang identitas nasional dan globalisasi. Pertama kita ke pendahuluan. Nah, di sini pendahuluannya yaitu seperti yang kita ketahui, pada era globalisasi ini, ideologi Pancasila bisa saja menguasai dunia. Tetapi, kapitalisme secara perlahan dapat mengubah masyarakat dan menjadi sistem internasional yang dapat menentukan nasib ekonomi, mempengaruhi sistem politik dan budaya masyarakat di berbagai negara. Sehingga, pengaruh kapitalisme ini bisa dikatakan sangat kuat pengaruhnya di berbagai negara, termasuklah negara yang kita cintai ini, yaitu negara Indonesia. Dan lambat laun pun negara-negara kebangsaan pun semakin terdesak. Dalam kondisi seperti ini, untuk menghadapinya sangat bergantung kepada kemampuan bangsa yang bergantung dengan bagaimana yang bersangkutan mempertahankan jati dirinya. Kalau kita baca merujuk pada buku Ubaidillah dan Abdul Razak, bahwa setiap bangsa itu memiliki ciri khas tersendiri dalam menghadapi tantangan budaya asing. Jika bangsa dihadapi oleh masalah yang besar, tetapi kemampuan yang direspon relatif kecil, maka kemungkinan bangsa itu akan punah. Begitu juga sebaliknya, jika tantangannya kecil tapi kemampuan masyarakatnya cukup besar, maka itu tidaklah akan menjadi bangsa kreatif karena masalah yang dihadapinya itu kecil, jadi itu kayak tidak ada berpikir lagi gitu. Lanjut, lalu bagaimana cara kita menghadapi tantangan ini? Caranya yaitu meletakkan jati diri dan identitas nasional yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia sebagai dasar pengembangan kreativitas budaya dalam pergaulan internasional. Isi pengertian identitas nasional. Nah, secara etimologi, identitas itu berasal dari kata identity. Kalau yang di kantor-kantor biasa kita pakai identity, yaitu pengenal atau jati diri. Jadi, identity itu adalah tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, sehingga dapat membedakan yang satu dengan yang lainnya. Lalu, nasional. Nasional berasal dari kata nation, yang artinya bangsa menurut sosiologis, antropologis, yaitu persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota tersebut merasa satu kesatuan, ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Jadi, identitas nasional adalah konsep suatu bangsa tentang dirinya. Ciri khas suatu bangsa adalah penanda utama suatu identitas bangsa tersebut. Karena menyangkut diri atau ciri suatu bangsa, maka konfirmasi atau penegasan suatu bangsa selalu merujuk pada hakikat bangsa itu sendiri. Adapun unsur-unsur pembentukan identitas nasional yaitu yang pertama ada sejarah. Kenapa sejarah termasuk unsur-unsur pembentuk identitas nasional? Karena dengan adanya sejarah kita bisa mengetahui sejarah pahlawan-pahlawan kita yang memerdekakan Indonesia, sehingga timbullah rasa senasib dan seperjuangan dalam masyarakat. Lalu suku bangsa, kita hidup di Indonesia dengan banyak suku bangsa. Begitupun juga dengan agama. Agama di Indonesia ada 6, yaitu ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama Islam. Kebudayaan juga begitu, itu termasuk dalam unsur-unsur pembentuk identitas. Bahasa dan bahasa, karena bahasa ini jika kita menggunakan bahasa daerah masing-masing maka tidak terjalin komunikasi yang baik, karena di Indonesia juga mempunyai berbagai macam bahasa kan, jadi bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia.
Adapun identitas sebagai jati diri bangsa, terdapat beberapa indikator identitas sebagai jati diri bangsa Indonesia. Yang pertama ada identitas nasional. Contohnya identitas nasional yaitu yang menyangkut adat istiadat, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia sendiri terkenal dengan sikap yang ramah tamah, sehingga jika ada warga negara asing masuk, kita juga menyambutnya dengan baik. Jadi mempunyai kesan tersendiri pada masyarakat atau pada masyarakat asing itu. Yang kedua ada lambang-lambang. Lambang-lambang Indonesia ada Garuda Pancasila, bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Lalu yang ketiga ada perlengkapan seperti Candi Borobudur, masjid, gereja, dan Prambanan. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu identitas yang bersumber dari tujuan ini bersifat dinamis. Jadi setiap berkembangnya zaman, maka tujuan kita itu bakalan berubah, tidak statis gitu. Jadi harus berkembang tujuannya. Pancasila sebagai karakter dan identitas nasional. Pertanyaannya, kenapa Pancasila ditempatkan sebagai karakter atau identitas nasional? Karena yang pertama, bangsa Indonesia merupakan bagian dari salah satu masyarakat internasional. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia yang bersumber kepada nilai-nilai budaya dan nilai keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan lain sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi karakter bangsa Indonesia yang diingini oleh Pancasila adalah karakter yang berketuhanan, berkeadaban, berkejuangan, berkeadilan, dan bermusyawarah. Nah, globalisasi dan integritas bangsa. Sangat erat hubungan globalisasi terhadap integritas bangsa. Seperti yang kita ketahui, globalisasi itu adalah pengertian globalisasi yaitu sebuah perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya ketertarikan di antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat teknologi yang modern. Jadi sangat berpengaruh kepada masyarakat sendiri, masyarakat Indonesia terutama. Jadi terdapat dampak positif dan dampak negatif globalisasi ini sendiri. Adapun dampak positifnya yaitu yang pertama di bidang politik, ada pemerintahan dijalankan secara demokratis, dan sedangkan dampak negatifnya mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin. Contoh, yang kaya berkumpul hanya dengan yang kaya, jadi mereka tidak memperdulikan yang miskin. Yang kedua, di bidang ekonomi, terbukanya pasar internasional. Itu dampak positifnya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu munculnya sikap individualisme dan tidak cinta dengan produk tanah air. Yang ketiga, di bidang sosial budaya, dapat meniru pola pikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu globalisasi ini mampu meyakinkan bahwa paham liberalisme lebih dapat membawa kemajuan bangsanya sendiri. Yang keempat, di bidang pendidikan, memberikan informasi tentang ilmu pengetahuan dari belahan bumi lain. Nah, sedangkan dampak negatifnya yaitu masyarakat kita, khususnya pemuda, banyak yang melupakan identitasnya sendiri. Jadi, kesimpulannya yaitu identitas nasional yaitu konsep suatu bangsa tentang dirinya. Ciri khas suatu bangsa adalah penanda utama suatu identitas bangsa tersebut karena menyangkut diri atau ciri suatu bangsa. Maka, konfirmasi atau penegasan suatu bangsa selalu merujuk pada hakikat bangsa itu sendiri. Selain itu, terdapat unsur-unsur dalam pembentukan identitas nasional. Hubungan antara identitas nasional sangat berkaitan erat dengan globalisasi. Globalisasi juga terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi, kita harus bisa mempertahankan citra bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.